Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat buat kita semua ya. Kali ini bertemu kembali dengan saya dalam Bulog Business Talk. Kali ini kita akan membahas tema tentang manajemen risiko ya. Karena kebetulan saat ini bertugas di manajemen risiko, maka yang kita share untuk hari ini adalah terkait dengan manajemen risiko dan bagaimana ekspektasi pemerintah terhadap penerapan manajemen risiko dan bagaimana realisasinya di dalam operasional perusahaan kita sehari-hari. Langsung aja membahas yang pertama adalah keterkaitan enterprise risk management dengan pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana kita ketahui, perusahaan kita sebagai sebuah entitas bisnis atau sebagai organisasi pasti akan mempunyai sasaran-sasaran yang harus dicapai. Namun seperti biasanya di dalam dunia bisnis maupun di dunia realita kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya ketidakpastian. Unsur ketidakpastian itu pasti ada, sehingga kita perlu merespon ketidakpastian itu dengan langkah-langkah. Jadi dalam ilmu manajemen namanya adalah manajemen risiko. Nah, enterprise risk ya, risiko perusahaan itu pada dasarnya adalah gabungan dari seluruh risiko yang mungkin terjadi pada suatu perusahaan, baik yang disebabkan oleh internal maupun oleh faktor dari eksternal. Faktor eksternal pasti kita tahu, antara biasanya yang sering kita pakai adalah asumsi, biasanya asumsi makroekonomi biasanya terkait dengan suku bunga, kemudian terkait dengan gejolak harga, kemudian juga ada terkait dengan misalnya yang sekarang ini lagi menjadi isu panas adalah tentang El Nino iklim. Itu juga akan menjadi faktor-faktor risiko yang berasal dari eksternal perusahaan. Artinya kita tidak punya kuasa untuk mengendalikan faktor-faktor tersebut. Nah, karena kita nggak punya kendali, maka kita melakukan antisipasi gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang internal, biasalah untuk yang internal pasti akan kita lihat dari berbagai macam faktor-faktor produksi yang ada di perusahaan, misalnya dari faktor manusia, kemudian faktor modal, kemudian dari metode bisnisnya, kemudian ada juga yang dari bahan baku atau material dan sebagainya. Ini adalah unsur-unsur atau faktor-faktor penyebab risiko yang berasal dari internal perusahaan, dan ini biasanya kita melakukan respon karena kita punya kendali, maka kita akan melakukan kontrol atau pengawasan. Nah, untuk melakukan antisipasi atau untuk melakukan kontrol itu pasti akan dimulai dengan suatu langkah yang kita biasa sebut dengan proses dalam manajemen risiko ya. Prosesnya itu dimulai dari level yang paling bawah ya. Karena kenapa dimulai dari bawah? Karena yang berhadapan langsung dengan risiko itu biasanya adalah teman-teman yang ada di lapangan. Maka dari itu proses dalam untuk kita melakukan manajemen risiko perusahaan pasti dimulai prosesnya dari bawah. Yang pertama kita lakukan proses namanya identifikasi ya. Kita melakukan identifikasi dan mendefinisikan hasil identifikasi tersebut ya. Kemudian setelah itu kita melakukan asesmen, kita lakukan pengukuran. Yang langkah ketiga adalah kita menentukan perlakuannya nanti seperti apa ya. Kemudian yang terakhir setelah itu kan kita harus melakukan yang namanya pelaporan. Artinya identifikasi, kemudian proses asesmen dan proses treatment ini harus kita laporkan secara berjenjang kepada
pimpinan perusahaan, pimpinan unit kerja, sampai nanti berjenjang kepada direksi. Bahkan kalau yang sekarang dari Permen 02 ya, Peraturan Menteri 02 tahun 2023 tidak berhenti ke direksi, tapi juga langsung lanjut ke Dewan Pengawas. Karena di dalam Peraturan Menteri 02 tahun 2023 disebutkan bahwa organ pengelola risiko BUMN itu yang pertama adalah Dewan Pengawas, kemudian Dewan Direksi, kemudian unit kerja risiko, dan juga Kepala SPI. SPI ini juga merupakan bagian dari manajemen risiko saat ini ya, sesuai dengan amanat yang ada di Permen Peraturan Menteri BUMN 02 tahun 2023. Pelaporan ini penting. Kenapa penting? Karena harus dikomunikasikan. Ya. Temuan-temuan, identifikasi dan asesmen terhadap risiko-risiko itu harus disampaikan kepada BOD. Kenapa? Karena harus diambil keputusan bagaimana kita mensikapi risiko yang kita hadapi. Jadi tidak boleh kita diam-diam, tidak boleh kita simpan sendiri. Risiko itu harus kita share, informasinya harus kita share, ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal sampai ke level pengambil keputusan. Mungkin teman-teman ingat kasus bagaimana jatuhnya Ericsson ya, itu juga karena salah satu penyebabnya adalah faktor lemahnya komunikasi. Jadi ketika pabrik Ericsson itu mengalami gagal produksi, kejadian ini yang hanya diketahui oleh orang-orang pabriknya saja. Manajemennya Ericsson, dia nggak mengetahui bahwa ada kegagalan fungsi di dalam pabrik. Nah, sehingga akhirnya membuat produksi terhambat akhirnya apa? Penjualan turun karena nggak ada barang yang bisa dijual. Nah, ini adalah salah satu mengapa komunikasi dalam manajemen risiko itu sangat penting. Setelah kita melakukan komunikasi, kita melakukan identifikasi, kita melakukan pengukuran, proses selanjutnya adalah kita harus cek juga bagaimana supaya proses ERM itu berjalan, ya, proses Enterprise Risk Management itu berjalan. Kita harus melihat apakah kita sudah mempunyai metodologi yang tepat, ya, teknologinya bagaimana. Kita menggunakan teknologi apa untuk dalam melakukan enterprise risk management. Kemudian bagaimana prosedurnya? Apakah sudah disiapkan PD dan SOP tentang penerapan manajemen risiko? Nah, saat ini kita di kantor pusat sudah berupaya untuk mencoba ya menselaraskan kembali penerapan manajemen risiko itu dengan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri BUMN nomor 02 tahun 2023. Ya. Yang kita sedang lakukan sekarang, kita melakukan gap analysis. Kita kurangnya apa antara yang sudah kita punyai, PD dan SOP yang sudah kita punya sekarang dibandingkan dengan yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN. Kita sudah lakukan itu. Saat ini kita sedang menyusun draft peraturan perusahaan dan SOP, terutama yang sedang kita kejar saat ini adalah menyusun RKAP berbasis risiko. Ini sudah kita siapkan juga, sedang kita siapkan karena mulai tahun 2024 penyusunan RKAP itu sudah harus berbasis risiko. Jadi ketika kita menganggarkan suatu program kerja itu sudah harus diukur risikonya, dampaknya seperti apa, kemungkinannya seperti apa, eksposurnya seperti apa, dan itu harus tercantum di dalam rencana anggaran. Untuk melakukan itu saat ini kita juga sudah sedang mengembangkan aplikasi yang lebih bagus lagi, lebih excellent. Kita menggunakan ERP yang berbasis Odoo. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan pencatatan risiko di dalam sistem. Tidak hanya sekedar mencatat, tapi juga nanti harus dilakukan pemantauan oleh Risk Treatment Officer, gitu ya. Nah, metodologinya, sedangkan metodologi yang kita gunakan, kita mengadopsi
ISO 31000 tahun 2018. Ini adalah ISO terbaru terkait dengan penerapan manajemen risiko yang diadopsi oleh Perum Bulog. Nah, bagaimana nanti detailnya apa itu ISO, teman-teman bisa download sendiri, banyak sekali di seperti di media-media internet ya, seperti di Google segala macam banyak, ini bisa kita download. Tapi yang jelas itu nanti kita pemantauan risiko itu akan dilakukan sepanjang tahun ya teman-teman, akan dilakukan sepanjang tahun. Artinya kalau yang selama ini pelaporan itu dibikin triwulanan, tapi ingat triwulan itu bukan lagi sekedar laporan yang sifatnya normatif, karena di setiap bulan kita akan ada yang namanya forum komunikasi risiko. Ini kemarin sudah disahkan oleh direksi bahwa setiap bulan akan dilakukan pembahasan tentang penerapan manajemen risiko oleh perusahaan bersama dengan komite Dewan Pengawas dan juga dengan teman-teman SPI. Jadi yang selama ini kita hanya melakukan kontrol terhadap proses bisnis, dengan adanya peraturan Menteri BUMN ini kita tidak lagi sekedar mengontrol, mengendalikan proses bisnis, kita juga akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko. Gitu ya. Kenapa? Karena memang ini saat ini kita menghadapi situasi global yang sudah sangat sulit sekali untuk diprediksi. Kita nggak tahu kapan nanti perang Ukraina Rusia berakhir, kita nggak tahu nanti kapan perang Israel Palestina berakhir, kita nggak tahu pastinya kapan El Nino ini berakhir, melibatkan unsur ketidakpastian. Makanya penerapan manajemen risiko itu sangat penting. Teman-teman, untuk sementara kita bisa cek di dalam ISO, di dalam sistem informasi tata kelola ya. Teman-teman bisa download, setidaknya ada 3 peraturan, yaitu PD tentang penerapan praktek manajemen risiko, itu PD 09, tentang pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Kemudian juga ada SOP nomor 03 ya, SOP 03 tahun 2021. Ini tentang SOP kebijakan manajemen risikonya sebagai panduan bagi teman-teman nanti yang di daerah untuk melaksanakan manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah tentang matriks kriteria pengukuran risiko. Nah, ini juga nanti dibaca oleh teman-teman. Ini adalah merupakan framework dalam kita melakukan menerapkan manajemen risiko itu harus mengikuti framework yang sudah diatur oleh perusahaan. Nah, terlepas dari itu, saat ini kita juga kita sedang menyusun yang namanya, kita sedang menyusun baru itu, yaitu SOP penyusunan RKAP berbasis risiko. Ini juga sedang kita susun supaya teman-teman dari daerah nanti ketika melaksanakan manajemen risiko itu, menyusun RKAP yang berbasis risiko itu sudah mempunyai panduan sehingga bisa kita minimalisir kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ke depan kita sedang upayakan juga nanti akan ada yang namanya SOP audit berbasis risiko ya. Audit berbasis risiko, nanti kita bekerja sama dengan teman-teman dari SPI melakukan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko. Artinya apa? Untuk tahun depan sudah akan juga kita diawasi, dikontrol lagi apakah upaya-upaya atau mitigasi risiko yang sudah direncanakan itu dilaksanakan dengan baik, kemudian tingkat efektivitasnya seperti apa, sudah efektifkah, belum efektifkah, atau sudah cukupkah metode-metode yang kita siapkan untuk menerapkan manajemen risiko. Nah, seperti itu ya. Kemudian sebagaimana kita ketahui, saat ini kita juga sudah bekerja sama, kita sudah mulai aktif lagi dengan
eh, teman-teman di komite ya, di komite Dewan Pengawas, terutama adalah komite pemantau risiko dan tata kelola. Ini nanti akan setiap bulan dilakukan pertemuan, kita lakukan pembahasan yang nanti pertemuan ini pastinya akan melibatkan yang pertama itu ada tentunya nanti ada ketua Dewan Pengawas, kemudian juga ada ketua komite pemantau risiko, dan ada anggota Dewan Pengawas yang dari independen nanti juga akan ikut memantau pelaksanaan komunikasi manajemen risiko. Mungkin yang perlu kita ketahui saat ini juga kita sedang mengusulkan kepada BOD agar selain struktur organisasi dibentuk juga yang istilahnya adalah struktur penerapan manajemen risiko. Kita sesuaikan dengan Permen 02 di mana nanti akan ada Dewan Pengawas dan BOD itu sebagai organ pengelola risiko yang utama. Kemudian nanti juga akan di bawahnya akan ada melibatkan risk owner, kemudian akan melibatkan juga risk treatment owner, kemudian ada juga risk officer. Nah, teman-teman yang selama ini kepadanya melekat fungsi sebagai risk officer, jangan khawatir, untuk tahun depan kita akan dilengkapi dengan satu level lagi, yaitu risk treatment owner. Risk treatment owner ini nanti akan membantu teman-teman officer dalam memantau penerapan manajemen risiko. Jadi tidak hanya sekedar dipantau oleh risk owner, tapi juga nanti akan ada jenjang yang namanya risk treatment officer, risk treatment owner. Itu akan berada di satu level di bawah risk owner ya, yang akan memantau penerapan manajemen risiko sehingga nanti komunikasinya juga akan lebih lancar. Kita mungkin untuk sekedar sesi sharing aja, saat ini Perum Bulog mempunyai skor maturity ya, istilahnya masih berada di bawah level yang belum memenuhi permintaan kementerian ya. Saat ini level skor maturity kita masih di level 2,8. Ya 2,88, dan ini kita secara 2 tahun berturut-turut kemarin stuck di skor 2,8. Setelah kita gali informasi lebih dalam, ternyata kita masih agak mempunyai kekurangan itu di dalam hal pengawasan dan pengendalian. Nah, di dalam penerapannya ini kita yang lemah. Nah, mudah-mudahan dengan tahun ini dengan adanya Permen 02 tahun 2023 didukung sepenuhnya oleh kebijakan manajemen terkait dengan nanti penyusunan LKP yang sudah berbasis risiko. Harapan kita untuk tahun depan risk maturity assessment kita akan meningkat dari 2,8, insya Allah bisa mencapai target yang diminta oleh kementerian dalam hal penerapan manajemen risiko. Tapi paling tidak kita berdoa semoga nanti tahun depan bisa tembus ke skor 3 lebih ya, kira-kira seperti itu. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sekian. Untuk selebihnya nanti teman-teman bisa kontak-kontak dengan teman-teman di unit kerja manajemen risiko, bisa langsung dengan saya atau nanti bisa langsung dengan ada Mas Titan di situ. Kemudian ada juga nanti Mbak Heni, ada juga Mas Hilman yang bisa menjadi tempat konsultasi teman-teman semua jika ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana tentang penerapan manajemen risiko di Perum Bulog. Saya rasa sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.